Baiklah anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah mempelajari tentang kekongruenan dua segitiga. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan dua bangun datar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama membedakan dua bangun datar sebangun dan tidak sebangun. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat dua bangun yang sebangun. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Ibu kasih perumpamaan dulu ya. Ketika kamu mengedit foto dalam komputer, nih ada foto aslinya ini. Kamu mengklik dan menggeser atau mendrag foto pada sisi foto. Nih sisi foto nih ke atas atau ke samping, ya. Yang dua dulu ini, yang ke samping atau ke bawah. Maka ukurannya terhadap foto aslinya menjadi tidak proporsional. Tetapi kalau kalian mengklik atau mendrag foto pada sisi sudut foto yang ini, maka ukuran foto yang asli dengan yang tadi didrag ini akan proporsional. Coba perhatikan foto yang ini yang asli dengan foto yang didrag pada sudut. Ini merupakan foto yang proporsional. Lanjut. Nah, ini ada sebuah foto. Ada 3 buah foto. Foto ini biasanya kalau foto ada ukurannya ya, 2x3, 3x4 atau 4x6. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun datar yang proporsional kalau dibesarkan. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ada foto bunga, ini foto horizontalnya, kemudian di zoom 2 kali, diperbesar 2 kali. Nah, ini akan seperti ini. Ini adalah merupakan 2 buah bangun yang sebangun. Atau lihat yang ini, dibesarkan ya, kita lihat gambarnya ini 4 kali zoom. Ini adalah contoh-contoh kesebangunan bangun datar sebangun. Baiklah, kita lihat. Dengan kata lain, 2 bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuai senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuai besarnya adalah sama. Ya, kita lihat gambar yang ini. Ini ada segi 4 dengan segi 4 A, B, C, D dan segi 4 E, F, G, H. Kita perhatikan. AB itu sebanding dengan EF. AB adalah ini bersesuai, maaf ya, bukan sebanding, bersesuai. AB bersesuai dengan EF. BC, ini BC nih, BC bersesuai dengan FG. Kemudian CD bersesuai dengan GH dan DA bersesuai dengan HE. Itu perbandingannya ya. Kemudian sudutnya. Sudut-sudut yang sesuai besarnya sama ya ini ya. Sudut A sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Ini adalah syarat 2 bangun dikatakan sebangun. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H memenuhi syarat keduanya, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah sebangun. Notasikannya adalah ini. Seperti ini ya. Ini dibaca A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G tidak sebangun, dinotasikannya dengan seperti ini. A, B, C, D ini dibaca tidak sebangun dengan E, F, G, H. Nah,
Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuai. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada bangun. Kita lihat bangunnya. Ada bangun PQRSTU dan ada EFGHIJK. Kita lihat dulu sisi-sisinya. Perhatikan gambar dua buah bangun di bawah ini. Tentukan sisi-sisi yang bersesuai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuainya mana? Kita lihat yang pertama. Sisi-sisi yang bersesuai. Lihat PQ dengan EF. Nih, PQ dengan EF. Kemudian ST dengan HI. ST dengan HI. Ya, ini ya. Kemudian QR dengan FG. Ini QR dengan FG. PU ini dengan IJ. Kemudian RS dengan GH dan PU dengan JE. Nah, itu adalah sisi yang bersesuainya. Kemudian manakah sudut-sudut yang bersesuai? Kita lihat. Sudut P bersesuai dengan sudut E. Ini P, sudut E, P dengan sudut E. Sudut S dengan sudut H. Ini S dengan H. Sudut Q dengan sudut F. Ini Q dengan F. Kemudian T dengan I. Sudut T dengan sudut I. Ini dengan ini. Kemudian sudut R nih dengan sudut G. Kemudian terakhir sudut U dengan sudut C. Nah, ini cara menentukannya ya. Baiklah, lanjut. Nah, sekarang mengidentifikasi dua bangun sebangun. Kita lihat, nih ada gambar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Kita lihat. Di sini ada 3 buah persegi panjang. Gambar yang pertama berwarna kuning dengan panjang sisi 12 dengan 8, lebar 8. Gambar yang kedua dengan panjang sisinya 8 dengan 6, dan yang ketiga adalah 3 dengan 4. Nah, dari ketiga gambar ini manakah 2 buah bangun yang sebangun? Apakah tiga-tiganya sebangun? Atau ada yang tidak ada yang sebangun, atau ada yang dua yang sebangun? Kita lihat, kita buktikan, kita cari. Baiklah, kita lihat ya. Periksa dulu sudut-sudut yang bersesuainya sama tidak. Nah, kita lihat. Karena ketiga gambar adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya pasti adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuai pasti sama, yaitu 90 derajat. Ini pasti siku-siku ya. Kalau persegi panjang itu pasti siku semua ya. Berarti sudut A dengan sudut E bersesuai, B sama F bersesuai, C dengan G bersesuai, D dengan H bersesuai. Begitu dengan yang ini. A bersesuai dengan I, B bersesuai dengan J, begitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, untuk yang pertama sudut sudah bersesuai. Sekarang yang kedua, kita lihat. Periksalah sisi-sisi yang bersesuai. Kita lihat gambarnya dulu. Kita ambil 2 dulu. Gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Kita lihat. Ya, persegi panjang yang pertama itu yang ini. Dan yang kedua. Kita lihat, kita bandingkan. AB bersesuai dengan EF. Ya, kemudian D. DC bersesuai dengan HG. DC ini bisa dengan HG. Ingat, AB ini kan sejajar dengan DC, otomatis panjangnya sama ya, 12. Ini EF, ini sejajar dengan HG, berarti panjangnya sama, berarti 8, berarti 12/8. Nah, 12/8 ini bisa disederhanakan menjadi 3/2, karena masing-masing dibagi 4. 12 dibagi 4-nya 3, 8 dibagi 2, dibagi 4-nya 2. Sekarang yang kedua, AD. AD ini bersesuai dengan mana? AD bersesuai dengan EH. Kemudian BC bersesuai dengan FG. Karena AB itu sama dengan BC dan EH dengan sama dengan FG, sehingga 8/6.
8/6 ini bisa disederhanakan, dibagi masing-masing menjadi dibagi 4. Dibagi 2, 8 dibagi 2-nya 4, 6 dibagi 2-nya 3. Nah, kita lihat perbandingannya. Yang pertama 3/2, yang kedua 4/3. Sehingga kita lihat diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Ininya nggak sama nih, ini 2, ini 3/2, ini 4/3. Jadi persegi panjang ke-1 dan yang kedua tidak sebangun karena tidak memiliki sisi-sisi yang perbandingannya tidak sama, yang bersesuaian tidak sama. Kita lanjut gambar yang kedua. Gambar 1 dengan gambar 3 kita perhatikan. Gambar 1, AB bersesuai dengan JK. AB dengan JK ya, ini yang panjang, lebih panjang ini ya, ini lebih pendek. DC dengan IL, DC sama panjang dengan IL. Sehingga AB itu kan 8, JK-nya 4, berarti 12, ulangi. AB-nya 12, JK-nya 4, sehingga 12/4. Sederhanakan, berarti masing-masing dibagi 4. 12 bagi 4, 3, 4 bagi 4, 1. Sehingga menghasilkan 3/1. Yang kedua, AD per IJ, BC per LK atau KL, 8/3. Tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya adalah perbandingannya adalah 8/3, sehingga tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama. Jadi persegi panjang yang pertama dan ketiga tidak sebangun karena perbandingannya tidak sama. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu bandingkan gambar 2 dan gambar 3. Nah, kita lihat gambar 2 ya, EF dengan JK, EF dengan JK, HG dengan IL, HG dengan IL. Kita lihat IL-nya, ini HG dan IL, sehingga 8/4. Sederhanakan, jadi 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1, sehingga 2/1 perbandingannya. Kemudian sisi yang EH, si EH itu dengan sisi JI nih. Kemudian FG dengan KL, FG mana FG dengan KL ya, sehingga EH itu adalah 6, JI nya adalah 3. Perkecil, sederhanakan, dibagi 3, 6 dibagi 3, 2, 3 dibagi 3, 1. Nah, kita lihat ininya, perbandingannya. Ini perbandingannya 2/1, ini 2/1, sehingga tampak bahwa perbandingan sisi yang bersesuaiannya senilai. Jadi, persegi panjang yang kedua dan ketiga adalah sebangun. Jadi, untuk gambar ini, jadi dari gambar persegi panjang di atas, yang sebangun adalah gambar yang kedua dan yang ketiga. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.